Hari ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan kuliah materi CSL yang judulnya tentang Universal Precaution. Mungkin ini hanya sedikit pengetahuan ini ya. Seperti yang kita ketahui, kewaspadaan universal atau precaution universal itu diperkenalkan oleh CDC, Center Disease Control, ya, tahun 85, mengatakan sebagian besar sebagai tanggapan terhadap epidemi Human Immunodeficiency Virus. Dulunya itu karena ada HIV, jadi CDC memperkenalkan ini, precaution universal atau kewaspadaan universal. Kewaspadaan universal itu adalah perangkat pedoman standar untuk mencegah penularan patogen melalui darah, dari paparan darah, dan bahan yang berpotensi menular lainnya. OPIM ini didefinisikan oleh Administrasi Keselamatan Kerja sebagai cairan tubuh manusia seperti air mani, cairan vagina, cairan cerebrospinal, cairan sinovial, semua cairan tubuh, cairan pleura, cairan perikardial, cairan peritoneal, ketuban, air liur dalam proses cabutan gigi ya, apa segala macam. Cairan tubuh yang terlihat terkontaminasi dengan darah, dan semua cairan tubuh dalam situasi di mana sulit atau tidak mungkin untuk membedakan antara cairan tubuh. Kalau darurat itu kita susah untuk membedakan apakah ini dari cairan tubuh atau dari mana, dari luar. Dan juga OPIM itu, yang dimaksud OPIM, setiap jaringan atau organ tidak tetap selain kulit tubuh dari manusia, hidup atau mati. Dan juga kultur sel atau jaringan yang mengandung HIV, kultur organ, dan media kultur yang mengandung HIV atau HBV, atau larutan lain, darah, organ, jaringan dari hewan percobaan yang terinfeksi. Itu awalnya, munculnya kewaspadaan universal. Tahun 87, CDC memperkenalkan seperangkat pedoman lagi, yang disebut dengan isolasi zat tubuh. Pedoman ini untuk menganjurkan menghindari kontak fisik langsung dengan semua zat tubuh yang lembab dan berpotensi untuk menular, bahkan jika darah tidak terlihat. Adapun keterbatasan dari pedoman ini hanya menekankan cuci tangan setelah melepas sarung tangan, hanya jika tangan terlihat kotor. Jadi kalau tangan tidak terlihat kotor, dia tidak buka. Ini tahun 96, kembali CDC mengeluarkan pedomannya tentang kewaspadaan isolasi atau isolation precaution yang ada di rumah sakit, yang disiapkan oleh Komite Penasihat Praktik Pengendalian Infeksi Kesehatan, yang kita bilang HIPAK. Dia menggabungkan fitur utama untuk kewaspadaan universal precaution dengan mengisolasi zat tubuh. Jadi digabungkan antara kewaspadaan dan isolasi cairan tubuh sih, di dalam apa yang sekarang disebut sebagai kewaspadaan standar. Pada pedoman ini dia memperkenalkan 3 tindakan pencegahan yang berbasis penularan, seperti ada airborne, droplet, dan kontak. Semua kewaspadaan berbasis transmisi harus digunakan bersama dengan kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar itu berlaku untuk perawatan semua pasien, terlepas dari status penyakit mereka. Tindakan pencegahan ini juga berlaku bila ada risiko berpotensi pejanan terhadap darah, semua cairan tubuh, kulit yang tidak utuh, dan selaput lendir. Ini termasuk kebersihan tangan dan APD. Dengan kebersihan tangan menjadi satu-satunya cara terpenting untuk mencegah penularan penyakit. Jadi semua bersumber dari tangan. Selain itu, alat pelindung diri berfungsi sebagai penghalang untuk melindungi diri.
Selain cuci tangan, APD juga ya, alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini berfungsi untuk menghalangi atau melindungi kulit, selaput lendir, saluran napas, dan pakaian. Ini termasuk gaun, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Sekarang sudah tidak asing lagi ya, semua pasti dulu awal-awal malah digunakan semua. Daftar kewaspadaan standar berikut tidak mencakup semua dan berisi beberapa rekomendasi. Mencuci tangan, kebersihan tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan air sabun dan air setidaknya selama 40-60 detik. Jadi mencuci tangan minimum 4-60 detik. Memastikan tidak menggunakan tangan yang bersih untuk menutup keran. Jadi kalau tangan yang sudah bersih untuk menutup keran tidak dianjurkan. Jadi kalau tangan sudah bersih untuk menutupnya kita menggunakan yang tidak terkontaminasi, kita menggunakan bantuan apakah tisu, lap, atau bisa kita gunakan siku. Ini, memastikan tidak menggunakan tangan yang bersih untuk mematikan keran dan harus dilakukan jika tangan terlihat kotor setelah menggunakan kamar kecil atau jika berpotensi terpapar organisme penularan. Jadi kalau dari kamar mandi apa segala macam, kalau kita habis cuci tangan, tutup kerannya pakai tisu, bagus harusnya sih. 2. Menggosok tangan dengan alkohol yang dioleskan banyak untuk menutupi tangan sepenuhnya dan harus dilakukan. Tangan digosok sampai kering. Hand sanitizer ya, sudah biasa kita pakai. Adapun indikasi dari kebersihan tangan, tangan harus bersih sebelum atau sesudah kontak langsung dengan pasien dan antar pasien, baik menggunakan sarung tangan maupun tidak. Yang kedua, segera setelah sarung tangan dilepas. Jadi kita melakukan tindakan, tidak lepas sarung tangan, harus melakukan cuci tangan. Yang ketiga, sebelum menangani kanker invasif. Maksudnya itu sebelum kita mengatur-ngatur barang-barang yang steril ya. Terus setelah menyentuh darah, cairan tubuh, sekret, ekskresi kulit yang tidak utuh, barang-barang yang terkontaminasi, bahkan ketika sarung tangan dipakai. Jadi kita cuci dulu. Selama perawatan pasien, juga selama perawatan pasien. Jadi semua sebelum merawat pasien kita harus cuci tangan. Saat berpindah dari tempat yang terkontaminasi ke bagian tubuh pasien yang bersih. Bagusnya begitu ya, kalau kita kan misalnya ada ruang rawat misalnya ada 4, jadi sebaiknya dari satu pasien ke satu pasien harus melakukan cuci tangan. Kalau misalnya agak ribet dengan menggunakan sabun dan air, kita bisa menggunakan alkohol atau hand sanitizer. Selanjutnya setelah kontak dengan benda mati di sekitar pasien, benda mati seperti kayak marit, tidur, stetoskop, apa segala macam. Yang selanjutnya sarung tangan harus dipakai saat menyentuh darah, cairan tubuh, sekret, ekskresi, selaput lendir, kulit yang tidak utuh. Jadi selain cuci tangan, kalau kita kalau ada pekerjaan yang kita lakukan dengan menyentuh darah atau cairan tubuh, kita harus menggunakan sarung tangan. Ganti bila ada kontak dengan bahan yang berpotensi terinfeksi pada pasien yang sama untuk menghindari kontaminasi. Sama tadi pasien satu harus ganti lagi handscoon-nya. Takutnya kita memindahkan penyakit pasien yang sebelah sini ke pasien yang sebelah situ, penyakit pasien yang sebelah situ juga kita pindahkan ke yang lain. Hapus sebelum menyentuh permukaan dan bersihkan. Mengenakan sarung tangan tidak mengurangi kebutuhan akan kebersihan tangan.
Yang selanjutnya masker, kacamata pelindung mata atau pelindung wajah. Apa namanya? Face shield. Kenakan masker dan pelindung mata atau pelindung wajah selama prosedur yang dapat menyemprotkan atau membersihkan darah cairan tubuh. Jadi kalau kita sebagusnya sih kayak menolong partus, pokoknya yang di rumah sakit harus pakai pelindung mata. Takutnya pada saat kita menolong, melakukan tindakan, cairan tubuh itu muncrat ke wajah, ke mata, yang tidak yang kalau kita tidak pakai pelindung kan masuk langsung. Jadi kita harus sebenarnya bagusnya harus menggunakan pelindung mata. Yang gaun ini yang kalian biasa pakai. Oh, ini 2019 deh. 2021 deh. Kalian baru pertama CSL, biasa yang senior mau sudah biasa menggunakan gaun yang selalu kalian lihat di televisi. Itu digunakan untuk melindungi kulit ataupun pakaian selama prosedur yang dapat menyemprot. Perlindungan diri. Nah, jika kita untuk jarum dan benda tajam, jika kita menggunakan jarum atau benda tajam yang lainnya, jarum jangan dipatahkan atau dengan dibengkokkan, atau kita memanipulasi jarum bekas secara langsung. Maksudnya ini kalau kita memelapnya saja, melapnya dengan atau daur ulang lah istilahnya. Bagusnya sekali pakai. Recapping tidak disarankan. Recapping menutup kembali. Tapi jika perlu, bagusnya kan kalau satu kali suntik itu langsung habis semua isi suntikannya, atau sekali tindakan langsung semua tindakan baru. Ini kalau misalnya kita harus bisa menggunakannya dengan menggunakan teknik satu tangan. Jadi kita hanya menggunakan satu tangan, jadi kayak seperti kita menyendok tutupnya. Setelah jarum masuk ke dalam, baru kita akan masuk. Karena tadi takutnya, kalau misalnya kita recapping, kan kita sudah pakai, kalau tidak sengaja atau tertusuk, akan infeksi yang ada di jarum masuk. Buang semua benda tajam bekas dalam wadah tahan tusukan yang sesuai. Jadi memang ada khusus tempatnya ya, kayak seperti pokoknya plastik yang keras itu khusus untuk benda tajam. Jangan dipakai plastik, jangan menggunakan kayak ditutupnya kertas, pakai menggunakan plastik yang keras. Jadi supaya jarum atau kayak pisau tidak menembus. Nah, sekarang kita kewaspadaan berbasis transmisi. Transmisi itu cara pemindahannya ya. Ini kita kewaspadaan yang pertama itu kewaspadaan lintas udara. Ya, udara. Kayak COVID ini kan pasti kita harus transmisinya lewat udara ya, jadi kita kewaspadaannya lewat ini lintas udara. Tindakan pencegahan ini digunakan pada pasien yang diketahui atau diduga terinfeksi patogen yang disebarkan melalui transmisi udara, yaitu nukleotitisan udara. Ini berisi residunya itu partikel kecil yang bisa tembus 5 mikrometer atau lebih kecil dalam ukuran dari tetesan yang menguap yang mungkin tetap tersuspensi di udara selama waktu yang lama. Jadi kalau misalnya kita ada pasien kayak pasien TB itu yang sekarang COVID, batuk, residu partikel yang budaka, pokoknya partikel-partikel yang dari saluran nafas dan keluar, dan dia akan bertahan beberapa
Kalau COVID berapa jam nih sama di udara, hirup. Ataupun partikel debu yang mengandung agen infeksi. Nah, ini kita harus menempatkan pasien. Jadi pasien harus ditempatkan di ruang isolasi. Jadi kalau ada misalnya pasien yang kan kayak COVID, kayak di pasien tuberkulosis, itu semua harus ditempatkan di ruang isolasi. Jadi dia tidak boleh, seharusnya dia tidak boleh dua, harus sendiri ya isolasi. Yang bertekanan negatif yang memungkinkan minimal 6-12 pergantian udara per jam. Jadi memang untuk ruang isolasi itu sudah diatur ya dengan tekanan negatif, jadi udaranya itu dia bisa mengganti. Untuk pasien dengan infeksi aktif dengan patogen yang sama, tidak ada infeksi lain diperbolehkan untuk menempatkan pasien di ruang yang sama. Jadi kalau misalnya sama-sama COVID, sama-sama TBC, bisa di satu kamar. Tapi jangan tempatkan dia di ruang perawatan biasa, harus di ruang isolasi. Pintu kamar harus tetap tertutup setiap saat. Jadi perawat masuk, perawat keluar, harus pintu tertutup. Ketika ruang pribadi tidak tersedia, coping tidak diinginkan, konsultasi dengan profesional untuk menentukan. Konsultasi lagi. Bagaimana cara? Dibikin mana? Terus yang untuk APD-nya, respirator yang menyaring setidaknya 95% partikel udara dipakai di atas hidung dan mulut, yaitu respirator N95. Ada juga respirator pemurni udara bertenaga, PPR. Ada itu yang kayak yang sering dipakai di kalung itu ya, orang sering sekarang pakai kalung itu bisa digunakan. Terus cara membawa pasien yang menderita yang tadi harus diangkut keluar dari kamar, harus pakai masker udara. Seperti yang sekarang kan, kalau misalnya COVID itu, kalau misalnya dia mau dimasukkan ke masuk pakai pakaian lengkap. Begitu juga kalau misalnya dia sudah meninggal, harus juga. Sekarang ini sudah tidak apa? Sudah kalian tahu ini semua karena sekarang itu sudah COVID, sudah dulu kan kita jarang tuh, jadi jarang melihat. Paling di ruang pasien TBC itu pun hanya pakai masker kalau di Wahidin. Sekarang karena COVID kita lihat pakai angkat pasien pakai gaun, pakai penutup kepala, pakai masker, enggak bisa. Nah itu untuk yang transmisinya melalui airborne. Ini yang melalui tetesan droplet. Tindakan pencegahan ini digunakan pada pasien yang diketahui atau diduga terinfeksi patogen yang disebarkan melalui transmisi droplet. COVID ya ini dek, COVID. Yang tadi TBC, yang udara. COVID dengan udara. Tetesan adalah partikel sekresi pernapasan yang berukuran plus minus 5 mikron. Tetesan itu tetap melayang di udara untuk periode waktu yang terbatas. Penularan dikaitkan dengan paparan dan jarak 3 atau hingga 6 km. Makanya kita disuruh jaga jarak sekarang COVID. Karena dia bisa loncat sampai tidak 1 meter. Terus sama juga penempatan pasien kamar isolasi, ini kamar pribadi lebih zulai, iyalah kamar pribadi, terus maksudnya pribadi 1 orang 1. Mereka dapat ditempatkan di ruang semi pribadi dengan pasien lain yang memiliki infeksi aktif yang sama dan tidak ada infeksi lain.
Ketika ruang pribadi ini tidak tersedia, pasien yang terinfeksi harus dapatkan setidaknya 3 kaki dari pasien dan pengunjung. Jadi ini ada jarak nih, 3 kaki dari pasien dan pengunjung. Pasien yang lain maksudnya. Mungkin kalau tidak ada. Pintu ruangan dapat dibiarkan terbuka dan tidak diperlukan penanganan udara khusus. Untuk APD-nya menggunakan masker bedah yang harus dipakai dalam jarak 6 kaki. Jadi pakai masker dan harus dengan jarak 6 kaki dari pasien. 6 kaki itu 1 kilometer. Untuk membawa pasien atau mengangkut pasien, pasien juga diangkut dari kamar menggunakan masker bedah. Tindakan pencegahan digunakan pada pasien dengan infeksi atau kolonisasi patogen yang diketahui atau dicurigai disebarkan oleh kontak langsung atau tidak langsung dengan pasien. Kita curiga. Lakukan pencegahan. Kontak pasien tidak langsung terjadi ketika kontak fisik dilakukan dengan benda atau tempat pasien. Ini tadi penempatan pasien kamar pribadi. Saya kembali ini. Untuk ini itu tidak. Tapi ini sama ya, penempatan pribadinya yang lebih kamar pribadi lebih sukai. Tapi rata-rata pasien di Makassar lah tidak. Penempatannya banyak ya, reform isolasinya juga. Terus sarung tangan, APD-nya sama, sarung tangan, gaun pelindung. Harus digunakan sebelum masuk ke kamar pasien, dilepas setelah pergi. Bersihan tangan harus dilakukan segera sesudahnya. Berhati-hati untuk tidak menyentuh permukaan yang berpotensi terkontaminasi. Pasien sama pertahankan tindakan pencegahan kontak setiap saat. Dengan peralatan pasien, dimungkinkan pasien harus memiliki peralatan khusus yang tetap berada di ruang bersama mereka. Ya, misalnya mansetnya, manset mengukur darah dah, jadi masing-masing. Nggak bisa dibawa-bawa, nggak bisa dipinjam-pinjam. Jika barang sekali pakai untuk pasien tidak tersedia, bahan tersebut harus dibersihkan dan didesinfeksi sebelum digunakan. Jadi kalau misalnya tidak ada yang satu kali pakai, harus didesinfeksi dulu sebelum dipakai ke pasien yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke cuci tangan 7 langkah. Ini salah satu precaution universal. Ini pada deklarasi WHO pada tahun ini harus menyatakan apa lagi namanya? Kedaruratan kesehatan masyarakat. Jadi untuk itu harus menggerakkan masker untuk semua dan menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun. Ini waktu awal COVID ini. COVID, virus SARS-CoV-2, bagian dari virus corona. Menular jika kontak langsung dengan orang yang terinfeksi atau dengan cairan yang dikeluarkan oleh batuk dan bersin, yang droplet. Virus dapat berpindah ke tubuh kita bila tanpa sengaja kita menyentuh benda tersebut, lalu menyentuh wajah, mata, mulut, dan hidung dengan tangan terkontaminasi. Mencuci tangan sesering mungkin dan dengan cara yang tepat, satu langkah yang penting. Menurut Debkes tahun 87, cuci tangan adalah membersihkan tangan dari segala kotoran, dimulai dari ujung jari sampai siku dan lengan dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan. Menurut tahun 2005, menurut Harry Potter,
Mencuci tangan merupakan teknik dasar yang paling penting dalam pencegahan dan pengontrolan infeksi. Sedangkan Tichen, metode cuci tangan adalah proses membuang kotoran dan debu secara mekanik dari kulit kedua belah tangan dengan memakai sabun dan air. 95 ini Purohito mencuci tangan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan tindakan keperawatan. Misalnya masang infus, mengambil spesimen, infeksi yang diakibatkan dari melempem dan terjadi. Cuci tangan bukan hanya dilakukan oleh petugas kesehatan, tapi juga oleh semua orang. Cuci tangan, penyebaran infeksi yang bisa ditularkan dari kedua belah tangan dapat dikurangi. Cuci tangan rutin bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu mencuci kedua belah tangan dengan air dan sabun setelah ke toilet, sebelum menggendong bayi atau mengganti popok bayi yang kotor, atau melakukan tugas lain, misalkan sayur dan segar ikan. Pekerjaan yang berpotensi dapat menyebabkan kontaminasi kedua belah tangan. Penelitian cuci tangan rutin dapat mengurangi sekitar 45% kejadian penyakit diare, sehingga dapat menyelamatkan nyawa sejuta anak setiap tahun. Ada beberapa jenis cuci tangan biasa, cuci tangan medis, dan cuci tangan bedah. Adapun tujuan cuci tangan ini mengangkat mikroorganisme yang ada di tangan, mencegah infeksi silang, untuk menjaga kondisi steril, melindungi diri dan pasien dari infeksi, dan memberikan perasaan segar dan bersih. Indikasi untuk cuci tangan sebelum prosedur invasif harus cuci tangan, misalnya menyuntik, pasang kateter, pasang alat bantu pernafasan. Jadi itu harus cuci tangan. Terus sebelum melakukan asuhan keperawatan langsung, sebelum dan sesudah merawat setiap jenis luka. Jadi sebelum merawat luka, sebelum masuk ke lukanya kita cuci tangan. Setelah merawat lukanya kita juga harus cuci tangan. Setelah tindakan tertentu, tangan diduga tercemar dengan mikroorganisme, khususnya pada tindakan yang memungkinkan kontak dengan darah, selaput lendir, cairan tubuh, dan sekresi atau sekresi. Setelah menyentuh benda yang kemungkinan terkontaminasi dengan mikroorganisme virulen, atau secara epidemiologis merupakan mikroorganisme penting. Benda ini termasuk penyebab urin atau alat penampung. Ya, tempat kateter, harus setelah membuang urin, kita cuci tangan. Setelah melakukan asuhan keperawatan langsung pada pasien yang terinfeksi atau kemungkinan kolonisasi mikroorganisme yang bermakna secara klinis. Terus setiap kontak dengan pasien di unit risiko tinggi. Setelah melakukan asuhan langsung atau tidak langsung pada pasien yang tidak infeksi, itu semua perawatan sebelum pasien cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah. Nanti kalau kalian koas, masuk ke periksa pasien, cuci tangan. Setelah periksa pasien, cuci tangan. Bagusnya sih memang itu, dia hand sanitizer dari pasien sini, pola pasien sini, terus pindah lagi pola pasien situ. Terus itu. Karena kalau di rumah sakit itu banyak hepatitis yang ditakutkan. Sakit. Keuntungan mencuci tangan dapat mengurangi infeksi nosocomia. Infeksi nosocomia apa?
infeksi yang didapat dari jumlah kuman yang terbasmi lebih banyak sehingga tangan lebih bersih dibanding dengan yang tidak mencuci tangan. Ini pernah seniormu meneliti, dia meneliti waktu berapa lama kuman itu muncul setelah kita cuci tangan. Dari segi praktis ternyata lebih murah daripada tidak mencuci tangan sehingga tidak dapat menyebabkan infeksi. Adapun persiapan dan alat bahan yang harus ada, wastafel dilengkapi dengan peralatan cuci tangan sesuai standar rumah sakit, keran air yang bertangkai. Ini bagusnya sih yang bertangkai ya, bertangkai panjang untuk mengalirkan air bersih dari sabun cair atau cairan pembersih tangan yang berfungsi sebagai antiseptik. Bagusnya sih sabun cair. Terkontrol dari pakai sabun botol. Alat pengering, tisu atau alat tangan, tempat sampah yang diinjak, yang tertutup, yang dilapisi kantong plastik, membuang sampah yang terkontaminasi. Ini alat dan bahannya. Nah, yang pertama, kita lakukan cuci tangan rutin atau cuci tangan yang biasa. Biasanya kita lakukan sehari-hari. Pertama-tama sebelumnya kita lepaskan dulu benda yang melekat di daerah tangan. Cincin, jam tangan, lepas semua. Cincin 5, jam tangan 2, lepas semua. Dan simpan di tempat yang aman. Terus mengatur posisi berdiri terhadap keran air agar posisi yang nyaman. Ambil posisi yang nyaman, terus kita ucapkan bismillah. Bismillah, terus basahi tangan dengan air mengalir. Lalu kecilkan air. Tadinya sudah besar nih airnya. Kecilkan. Ada videonya, nak? Saya harap kalian sudah lihat, jadi kalian ya, tapi ini walaupun kalian tidak lihat videonya, saya anggap kalian sudah biasa dan sudah terlalu sering cuci tangan karena COVID ini. Yang kedua, ambil sabun cair atau sabun batangan. Kalau sabun cair itu sekitar 3 ml lah. Terus gunakan, ambil secukupnya. Sabun cair atau letakkan sabun batang. Yang selanjutnya, lakukan gerakan tangan, dimulai dengan meratakan sabun dengan kedua telapak tangan. Jadi sabun yang ada tadi yang kita ambil, kita ratakan di telapak tangan, kemudian ke punggung telapak tangan, saling menumpuk, bergantian kiri dan kanan. Kemudian gosok telapak tangan dan sela jari. Jadi di situ gosok tangan dan sela jari dengan posisi saling bertautan. Posisinya seperti ini ya, bertautan. Setelah itu, setelah menautkan jari-jari, kita kemudian ke punggung jari. Gosok punggung jari ini punggung. Ini punggungnya ya. Ini punggung. Punggung jari ke telapak tangan dengan posisi juga saling bertautan. Yang kelima, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Terakhir, ujung jari
telapak tangan agar kuku ini kan kiri dan kanan ya. Nah, ini pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Biasanya kan kalau yang rutin tadi 6 langkah, yang 7 langkah itu biasanya pada saat kita melakukan tindakan medis atau mau melakukan tindakan operasi. Jadi kita harus tambah 7 langkah. Jadi kalau ditanya cuci tangan itu ada berapa langkah? Biasanya kan 6 langkah. 6 langkah yang biasa. Terus yang sampai pergelangan tangan sini sampai pergelangan tangan ini medis. Dan biasanya kalau untuk yang operasi dia sampai siku. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir. Keringkan tisu menggunakan lap tisu. Ini putar, saya ada di gambar di penuntun. Bersihkan pemutar keran dengan lap tisu. Nah ini kalau misalnya dia kerannya tidak panjang, kita menggunakan ambil tisu yang diputar itu tuh, yang keran diputar kita ambil tisu atau lap kita pegang pemutarnya pakai bantuan itu. Tapi kalau misalnya gagang kerannya agak panjang, bisa yang tinggal bisa pakai menggunakan tisu, siku. Setelah itu kita ucapkan alhamdulillah. Itu tadi yang untuk yang rutin ya. Yang asepsis sama baca bismillah, terus lakukan cuci tangan biasa. Nah, ini tadi yang saya bilang sampai dengan lengan, sampai siku. Jadi berlengan, siku. Untuk tindakan medis dan operasi. Jadi tadi kalau yang biasa hanya sampai di telapak tangan, ini bilasnya sampai ke siku. Terus sama langkah-langkahnya sama, cuma ditambahi tadi dengan 7 langkah. Langkah yang ke-7. Setelah itu keringkan tangan dengan jalan ini tidak dilap, dan nanti langsung akan pakai masuk ruang operasi, langsung pakai handstand. Kalau ada lap bisa juga. Tapi biasanya kalau untuk di ruang operasi tidak pakai. Jadi tangan yang sudah dicuci tidak posisinya tidak ke bawah, tapi ke atas. Kayak orang mau berdoa ya, bukan habis cuci tangan, tangannya dikebawahkan, tapi posisinya dalam posisi berdoa gitu, tangan di atas. Nah ini tadi cuci tangan asepsis, ini kalau kita menggunakan hand sanitizer atau cairan pembersih tangan. Sama langkahnya sama, yang kita ambil ini bukan sabun, tapi alkohol atau hand sanitizer. Masuk ke tangan sama-sama. Cuman sampai kering ya. Ambil secukupnya, lakukan seperti 6 langkah cuci tangan rutin, lakukan sampai kering. Putar 20 detik. Selanjutnya, habis kita cuci tangan, kita melakukan metode selanjutnya, handstand. Handstand steril biasanya tidak melakukan tindakan yang menyebabkan steril atau operasi. Penggunaan sarung tangan merupakan komponen kunci yang dalam meminimalkan penularan penyakit serta mempertahankan lingkungan bebas infeksi. Sarung tangan digunakan untuk mengurangi risiko petugas terkena infeksi, mencegah penularan flora petugas pada pasien, mengurangi kontaminasi tangan, melindungi diri.
Sarung tangan dipakai bila terjadi kontak tangan pemeriksa dengan darah atau di tubuh lainnya. Terus akan melakukan tindakan medik invasif, membersihkan sampah yang terkontaminasi. Jadi tidak hanya melakukan tindakan medis, tapi pada saat membersihkan sampah yang terkontaminasi juga harus menggunakan sarung tangan. Atau memegang permukaan yang terkontaminasi. Ini tidak membutuhkan sarung tangan steril ya, hanya sarung tangan saja. Pakailah sarung tangan, pakai sarung tangan yang sesuai ukuran. Kalau misalnya tanganmu besar ya pakai yang besar, atau jangan. Karena kenapa? Biasanya cepat robek. Kalaupun kalau yang kecil pakai kebesaran kan longgar, memungkinkan juga masuk ke organisme. Terus ini juga kuku mahasiswa kedokteran tidak diwajibkan untuk memelihara kuku. Harus pendek, wajibnya pendek. Jadi kalau misalnya ini, jadi kalian bisa lihat jarang ada atau bahkan tidak ada dokter yang kukunya panjang, kecuali dia lupa potong kuku. Baik dokter bedah, dokter yang ada tindakan pasti kukunya pendek. Terus jangan pakai krim berbasis minyak, susah masuk juga tuh, karena akan bisa keberuntungan. Cara makainya, bismillah. Kita siapkan sarung tangan steril. Biasanya kan sarung tangan steril. Biasanya itu sarung tangan steril itu kan pakai pembungkus, kita buka. Sebelum kita pakai, kita buka dulu. Kita buka dulu. Ada dua. Ini cover luarnya, dan ini setelah dikeluarkan dari covernya akan bentuk seperti ini. Biasa sih saya lihat membuka dan bisa ada samping. Lihat bebas. Nah, kita lihat yang mana kita posisikan memang, oh ini kanan dan oh ini kiri. Ya. Setelah itu kita dan ini kan tadi identifikasi sarung tangan kanan dan tangan kiri. Terus memakai sarung tangan pada tangan yang lebih dominan dengan cara memegang tepi manset dengan ibu jari dan dua jari lainnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai yang kanan, jadi tangan kiri yang mengambil. Jadi caranya kita ambil sedikit, kan ini terlipat. Jadi kita ambil sininya, caranya masuk. Nah, posisi tangan tetap begini ya, kita masuk dan tidak boleh menyentuh ujung sini. Posisi tangan yang mengambil handscreen tidak boleh melewati garis lipatan handscreen. Masukkan pada posisinya sudah kira-kira pas, masuk, terus kita ambil kembali yang tangan selanjutnya. Nah, tangan kanan kan sudah pakai handscreen nih. Nah, yang dominan yang kanan ya. Kalau yang kiri berarti tangan kiri. Terus untuk pakaikan tangan selanjutnya, cara mengambilnya begini ya. Yang tadi ada lipatannya, sendok masuk, tapi tidak boleh lagi kebalikan, tidak boleh menyentuh daerah ini. Tangan handscreen ini tidak boleh menyentuh daerah sini. Jadi cara mengambilnya ini masukkan sini. Jadi caranya memegang begini ya. Masukkan. Tempatkan nih posisi ibu jari kanan kiri.
Ibu jari kiri, ibu jari tunjuk, kelingking. Sudah masuk, baru kita rapihkan. Sudah masuk semua ini, baru ini dimasukkan sini. Baru kita bisa rapihkan dia ke kiri, ke kanan. Paskannya. Oke, kalau dia sudah masuk ini, tetap posisinya ya tidak boleh menyentuh ini. Ya, itu saja tadi mungkin dari precaution universal. Ada yang mau bertanya? Mungkin nanti kita praktekkan pada minggu depannya. Saya lanjut dengan materinya Dr. Bram. Saya juga.